Berarti Sultan sering dianggap aneh lah sama teman-teman yang lainnya. Cukup aneh, Pak. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya orang nih self awareness-nya itu meningkat, paling tidak, atau orang lain tahu, oh ini si anak ini ada depresinya dikit, jadi mau mensupport lah, membantu. Kayaknya menurut saya itu bisa dimulai dari Saya mendengar Sultan selama belakangan ini beraktivitas sebagai seorang musisi ya. Iya benar. Musisi apa nih? Musisi jalanan? Saya aktifnya sih di Spotify dan YouTube. Jadi Spotify ada Apple Music dan segala macam. Terus di YouTube saya juga bikin kayak music videonya, MV-nya gitu. Oke. Nah, Rakan Sago TV, sebenarnya selain kita akan membicarakan aktivitas Sultan di bidang musik, ada hal yang menarik mengenai background Sultan ini ya. Sultan beberapa tahun lalu pernah mengalami depresi ya. Nah, saya ingin tahu, mungkin juga penonton di Sago TV ingin tahu ya, bagaimana membalikkan situasi dari seorang depresi, anak muda yang depresi, kemudian menjadi anak muda yang berprestasi lah. Ya, Ya. bisa. Kalau bahasa Ki Andy, from zero to hero. Nah, oke, kita mulai saja. Coba ceritakan kira-kira sedikit latar belakang Sultan lah. Jadi gimana ya? Depresi dan masalah mental itu, Pak, itu bisa balik lagi ke antara trauma masa kecil, itu bisa jadi sebabnya, atau mungkin ada faktor-faktor eksternal lainnya yang bisa menjadi sebabnya. Sejauh ini yang saya lihat keseringan depresi itu disebabkan oleh faktor eksternal, bukan benar-benar dari internalnya. Jadi kasus-kasus kayak ada yang namanya anxious attachment. Anxious attachment itu disebabkan karena pas masih kecil orang-orang di sekitarnya tidak berhasil memberikan dia, tidak terlalu reseptif kepada dia, tidak terlalu bisa menunjukkan kasih sayang yang cukup, tidak bisa memberikan dia perhatian yang dia butuhkan, sehingga dia tumbuh menjadi orang besar. Walaupun dia udah besar, dia masih ngerasa tidak diinginkan oleh orang, dia masih selalu was-was, ini orang ini bakalan baik nggak sama saya gitu. Jadi sejauh pengalaman yang saya alami ya Pak, kebanyakan kasus-kasus mental health itu yang saya lihat itu datangnya dari faktor eksternal. Jadi antara yang saya lihat nih, kebanyakan teman-teman saya dan saya sendiri itu kita kebanyakan bisa depresi yang cukup berat itu karena kita punya trauma masa kecil. Jadi misalnya dari kecil nih, teman-teman di sekitar kita, atau mungkin orang tua kita, atau keluarga kita, paman kita, siapanya kita lah gitu, yang paling dekat dengan kita. Kalau mereka dari sejak kita masih kecil, mereka itu tidak reseptif sama kita. Mereka memperlakukan kita dengan cara yang kurang baik, atau mungkin ada beberapa anak yang suka disiksa oleh orang tuanya gitu. Dia akan tumbuh menjadi individu yang dewasa, tapi penuh dengan ketakutan. Jadi kalau sejak kecil, misalnya pas masih kecil nih ya, orang yang paling menjadi dunia dia siapa? Orang tuanya, atau mungkin abang adiknya gitu. Jadi itu dunia dia. Dia mungkin punya teman 1-2, tapi dunia paling besar dia mana? Keluarga dia kan. Jadi misalnya dia memiliki seorang tokoh di keluarga dia yang cukup abusive, yang cukup menyiksa atau membuat dia trauma, atau selalu aja kayak ditampar atau disiksa dan segala macam kayak gitu. Dia, alam bawah sadar dia akan terprogram untuk lebih berhati-hati sama hal-hal seperti ini, sehingga keesokan harinya dia bakalan lebih berhati-hati. Oh ini abang mau siksa aku lagi nggak? Dia bahkan bisa sangat-sangat sensitif terhadap micro expression. Jadi kayak ekspresi misalnya pamannya abusive ke dia, dia bakalan menganalisa setiap micro expression yang ada di pamannya. Kayak misalnya, oh dia kurang senyum hari ini, oh matanya agak beda nih hari ini. Itu kenapa? Karena kita nih sebagai manusia, kita sejak masih kecil, otak kita itu harus ditrain untuk bisa bertahan hidup. Misalnya kita dulu pas masa-masa zaman purba gitu kan, kita butuh mekanisme seperti ini karena misalnya kita hidup di wildlife, di hutan gitu. Kita butuh mekanisme seperti ini biar kita bisa hati-hati sama predator. Jadi next time kita pergi ke hutan, kita dengar kayak suara dari semak-semak kayak gitu. Karena bisa aja itu predator. Ini sebenarnya cuma kayak sistem pertahanan diri kita. Tapi permasalahannya kita di zaman sekarang, sistem pertahanan diri kita ini kebanyakan dari orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah,
misalnya ada seorang anak yang dulu dunianya cuma keluarganya aja dan keluarganya abusive sama dia atau mungkin teman paling dekat dia abusive sama dia. Itu bakalan tercatat di dalam otak dia bisa aja sampai dia tumbuh dewasa. Sehingga sampai dia tumbuh dewasa ketika dunianya makin luas, dia masih ngerasa, oh mungkin orang ini mau nge-abuse saya nih. Oh mungkin orang ini nggak bisa dipercaya. Oh mungkin orang ini gini. Kenapa? Karena dunia dia semakin besar, tapi dunia dulu yang kecil udah abusive duluan. Jadi walaupun dia membesar, sistem pertahanan dirinya masih sama. Nah, saya nggak usah kasih tahu kenapa saya bisa depresi, itu panjang permasalahannya. Kalau kita balik lagi ke masa lalu Atau saya. gini aja, kira-kira kapan Sultan merasakan bahwa Sultan ada depresi gitu? Sebenarnya sejak masih umur SD kayaknya itu udah mulai, tapi paling parahnya itu tahun 2014. Jadi di Itu tahun Sultan merasa paling aware lah, oh saya ini iya depresi benar. Jadi gitu. jadi gimana ya? Di 2014 itu makin parah, tapi saya belum aware bahwa saya benar-benar punya masalah mental gitu. Saya Apakah semua orang yang mengalami depresi itu sadar bahwa mereka depresi? kebanyakan dari mereka mungkin kurang sadar, Pak. Jadi ada beberapa orang yang mereka ngelihat depresi itu bukan sebagai masalah. Mereka kayak ya udah menerima aja depresi itu, kayak oh ya udah ini this is a part of life gitu. Ini bagian dari hidup dan segala macam. Ya itu bagus sebenarnya. Tapi yang namanya problem adalah problem dan kita harus mengetahui itu biar kita aware dan bisa diselesaikan, bukan? Jadi kebanyakan orang salah satu teman saya nih, dia punya masalah yang bertubi-tubi di hidupnya. Dan dia bilang, ya saya nggak depresi gitu. I'm fine gitu Ya, tapi kemarin pas saya tanya lebih detail di situ baru dia terbuka kayak, oh iya saya juga ngerasa kayak ya udah mati juga nggak apa-apa gitu, ngerti nggak sih? Atau saya juga udah nggak terlalu mikirin soal masa depan lagi, ya dunia mau kiamat juga ini. Ini tanda-tanda depresi yang mungkin tidak ditunjukkan dalam bentuk agresif. Iya. Depresi itu ada level-levelnya mungkin. Iya, benar. Ada yang mungkin yang ringan. Benar. Nah kalau Sultan sendiri merasa ini ringan, sedang. Jujur saya kalau balik lagi ke masa-masa tahun 2014, 2015 sampai kayaknya 2019, itu waktu itu saya masih cukup agresif. Jadi saya bisa dari sejak SD saya udah mulai ngehancurin barang. 2014, 2015 dan selanjutnya itu di situ kayaknya saya udah mulai gain control. Jadi walaupun depresi saya makin parah, tapi saya lebih bisa mengontrol diri belakangan ini. Kayaknya tahun 2019 di situ baru turning point-nya di mana saya baru bisa benar-benar kontrol diri di situ. Dan kayaknya itu juga disebabkan karena saya mulai pergi ke psikiater waktu itu. Oke, artinya Sultan sudah menyadari ada something wrong lah ya. Iya, Terus benar. Sultan mencari bantuan dari profesional. Iya benar, soalnya gimana ya, kita hidup waktu itu ya, seenggaknya dulu saya hidup di sebuah lingkungan di mana orang belum terlalu percaya bahwa mental health issues itu ada gitu. Banyak dari mereka yang ngelihat mental health itu kayak ya itu cuma kayak apa sih namanya? Imajinasi aja gitu. Cuma imajinasi atau kamu terlalu ngelihat ini sebagai problem padahal itu bukan problem gitu. Tapi mental health itu beneran ada. Ini berhubungan dengan nervous system kita di dalam otak kita gitu. Jadi semua research soal neuroplasticity dan ini segala macam ini bukan cuma kayak oh ya imajinasi, bukan, ini bener-bener ada gitu loh. Saya juga lihat begini, bagi orang awam yang disebut mental disease itu ya orang gila gitu ya. Iya benar. Padahal sebenarnya kan orang gila itu skizo ya. Ya, skizofrenia. ada, itu saya kurang tahu Ya, sih. maksudnya gini, sebenarnya selain orang gila dalam tanda kutip, kalau sekarang dibilang ODGJ, itu ada yang di bawah-bawah lagi yang bisa Iya, benar-benar. diklasifikasi. Bahkan kadang berbagai- orang gila itu datangnya dari orang depresi berat gitu. ya, mungkin dia awalnya ringan, tidak sadar, tidak mendapat bantuan, dibiarin begitu aja, disepelekan sama orang-orang sekitar. Apa tuh nih Iya, nggak sakit, benar-benar. lu aja tuh yang apa kali ya, yang berlebihan. Iya, dan akhirnya ada yang jadi gila, ada yang bunuh diri. Karena gimana ya, kita ini kan manusia, Pak. Kita manusia butuh bantuan dari orang-orang. Kita ini manusia sosial gitu. Nggak ada manusia yang fully independent. Iya benar-benar. Di zaman Setuju sekarang, saya itu. iya di zaman sekarang kita kan di push sebuah naratif yang menjadi independen itu keren, menjadi independen itu bagus dan segala macam. Well, it's good kalau soal financial dan segala macam. Itu bagus kalau independen. Tapi kalau it comes to mental health, tentang bersosialisasi atau tentang nge-share perasaan-perasaan yang paling deep di dalam kita, itu kita butuh orang gitu. Karena kita hidup dari zaman dulu, kita di zaman dulu ya Pak, kita hidup dalam sebuah suku.
Zaman dulu nih kira-kira tahun berapa? Ya saya nggak kurang tahu lah. Tapi Zaman dulu, purbakala ya? iya di Purbakala kita dulu hidup di sebuah suku. Jadi kita itu hidup dalam sebuah masyarakat, Pak. Dan di dalam sebuah suku itu ya kita saling ngebantu. Kita ngerasa kayak suku ini, this is home, this is where we feel loved, this is where we feel secured gitu. Kita ngerasa aman di sini. Tapi zaman sekarang kita hidup di zaman dimana kita bahkan nggak tahu ini teman kita atau enggak. Kita pergi ke sekolah, kita bersosialisasi dengan banyak banget orang, kita call this person best friend. Ini best friend saya, ini best friend saya. Tapi ketika kita paling down, mungkin orang ini juga nggak ada buat kita. Ketika kita open up tentang rahasia-rahasia terdalam kita, mungkin mereka bakal ngeliat kayak, oh kamu aneh gitu. Gitu aja ini katanya ya. Iya, dan lebih parahnya lagi Pak, coba bayangin kita hidup di sebuah zaman di mana kita jalan nih Pak, kita jalan di tempat umum, ratusan orang di sekitar kita nggak tahu mereka siapa, dan mereka cuma jalan aja gitu. Kita nggak bisa connect sama mereka, kita nggak ngomong sama mereka, kita cuma jalan. Ini tuh tidak natural. Ini sangat tidak natural. Ini bukan cara kita hidup kayak ribuan tahun yang lalu, Pak. Kita ribuan tahun yang lalu, kita hidup dalam sebuah suku kan. Dan sekarang kita hidup di sebuah society di mana kita bahkan nggak tahu siapa yang dalam pihak kita, siapa yang bukan pihak kita gitu. Nah, terus kira-kira dalam proses apa ya? Saya boleh menyebutnya proses pemulihan. Bisa. Dalam proses pemulihan ini dukungan atau bantuan Sultan itu dari siapa gitu? Dan kira-kira bagian yang paling penting dari dukungan itu apa gitu? Apakah hanya sekedar chit chat gitu dah dukungan atau selalu available ketika dibutuhkan? Jadi kayak gini Pak. Jujur menurut saya pergi ke psikiater tidak begitu efektif. Ini setidaknya menurut pengalaman saya. Mungkin ke psikiater itu bisa kalau kita memang udah benar-benar nggak ada opsi lain gitu. Ya udah kita pergi ke psikiater ini sebagai opsi terakhir gitu. Tapi masih banyak opsi-opsi yang bisa kita ambil yang bisa ngebantu kita untuk bisa pulih dari mental health kita. Justru saya baru mulai pulih itu Pak. Baru benar-benar pulih itu ketika saya udah berhenti ke psikiater. Jadi pas saya ke psikiater itu jujur saya orangnya susah open up sama orang yang saya nggak kenal. Nah ini tiba-tiba ada psikiater yang dimana saya harus kasih tahu semua masalah hidup saya dari zaman bahula sampai zaman sekarang gitu kan. Saya nggak ngerasa comfortable dengan itu dan terus bayar lagi ya? Bayar lagi. Habis itu kayak itu sekali ke psikiater Pak itu bisa kayak 1.500.000 gitu. Jadinya kayak it's a waste of money, that's first, and waste money and waste time gitu ya. It's kind of that way, but like saya nggak bisa, I can't lie, but there are people yang juga butuh itu. Tapi hari ini saya ngomong di sini, saya ingin kasih tahu alternatif yang bisa kita pakai gitu. Jadi bagi saya medicine, apa sih medicine? Obat mental health bagi saya itu jujur ada self improvement, berkarya, dan teman. Jadi self improvement ini apa? Pengembangan diri. Pengembangan diri itu sebuah niche, sebuah kayak topik di internet yang kalau kita masuk ke dalam situ kita bakalan paham bahwa oh ini caranya kita nge-treat depresi. Oh ini caranya kita bisa lebih plong otaknya gitu. Pokoknya kalau kita cari self improvement di internet itu bakalan banyak ininya. Dan jujur ketika saya mulai masuk ke dunia itu, saya mulai kayak paham, oh kayak gini cara meditasi, oh kayak gini cara menjurnal, oh kayak gini caranya kita establish a connection with other people, oh kayak gini caranya kita work out, oh kayak gini caranya kayak gini kayak gitu. Di situ saya mulai ngerasa bahwa ada perubahan yang signifikan dalam hal baik di dalam diri saya gitu. Sehingga setiap hari saya improve walaupun kayak 2%, 3%, 4%, dan itu sendiri sudah cukup memberikan saya dopamin untuk setidaknya mengurangi sedikit rasa depresi saya. Karena saya ngerasa bahwa ketika depresi itu ya Pak, saya justru sering depresi itu ketika saya nggak move kemana-mana. Ketika saya stay still in one place or one position. Bukan sebuah posisi, tapi lebih kayak misalnya hari ini saya kayak gini, besok saya kayak gini lagi gitu. Melakukan hal yang sama melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kita sebagai manusia tidak seharusnya hidup seperti itu. Kita seharusnya kerap mencari hal baru, kita kerap melakukan hal baru. Makanya ketika kita masih anak-anak kita sering depresi nggak? Enggak, karena kita terus saja mencari hal-hal baru, kita terus saja mengexperience hal-hal baru. Ya mungkin kadang kita jatuh, kadang kita kena api, kena air panas gitu ya. Kita nangis beberapa saat, tapi itu jadi pembelajaran kita. Dan buktinya apa? Sekitar 1 hari kemudian kita udah happy lagi gitu. Zaman sekarang kita hidup di masa dimana kita ngelakuin hal yang sama berulang-ulang. Gimana kita nggak depresi?
Padahal kita nggak happy melakukan itu. Kita nggak happy lagi ngelakuinnya. Itu orang dewasa banyak tuh. Nah, Dia itu. nggak happy Iya, benar, melakukannya, benar. tapi dilakukan itu setiap hari. Iya benar, 9 to 5 pergi ke sekolah. Jujur saya nggak merasakan kesenangan apapun di sekolah. Jadi banyak ilmu-ilmu yang terpaksa saya pelajari lewat internet gitu. Karena jujur ilmu-ilmu di sekolah kurang saya minati. Adakah buku atau orang yang berkontribusi banyak dalam hal improve Ada. Jadi Sultan? saya mendengarkan beberapa podcast online dan ya basically kayak online mentor dan segala macam. Itu ada Hamzah Ahmad, ada Andrew Huberman, ada Jordan Peterson, I Am Lucid. Awalnya Sultan tersesat di podcast itu gimana? Memang muncul sendiri di timeline atau memang sudah sengaja cari gitu? Waktu itu kayaknya saya mulai pengen improve diri Oke, gitu. sudah Jadi ada ketika kita mau cari soal improvement diri gitu ya Pak, algoritmanya jalan. Jadi ketika kita cari satu video, nanti di bawahnya ada video lagi. Yeah. Jadi sekarang Pak, saya buka YouTube, itu semuanya self improvement. How to improve your life, how to do this, how to go to the gym. Semua ini kayak sekarang asal saya buka YouTube, itu yang keluarnya. Bukan kayak film atau kayak music atau ini dan segala macam. Itu mungkin muncul kayak 1-2 kali, tapi kebanyakan ketika saya buka YouTube langsung itu keluarnya. Iya. Nah, jadi ketika algoritma saya udah teratur seperti itu, saya mulai menemukan beberapa orang mentor online yang memberitahukan tentang hal-hal seperti ini, dan kebanyakan dari mereka juga ngasih tahu bahwa oh iya ada mentor online lain nih, channel ini, kalian bisa nonton ini dan segala macam. Saya jujur tahu Andrew Huberman itu dari Hamzah Ahmad gitu. Terus saya tahu Jordan Peterson dari I Am Lucid. Jadi kayak gitu, maksudnya kayak saling berkoneksi gitu. Nah, itu kalau secara online ya, maksudnya kalau secara mentor atau dan segala macam itu orang-orangnya. Tapi ada juga teman-teman saya yang super duper berkontribusi sama saya. Jadi kayak gini, kalau kita dari sejak kecil kita punya trauma yang cukup besar. Misalnya ada orang yang dia sejak masih kecil, kebanyakan orang di sekitarnya kurang reseptif. Atau dia kurang bisa terbuka sama orang-orang yang di sekitar dia gitu. Maka cara kita nyembuhin itu adalah kita mendatangkan orang-orang yang bisa reseptif dan bisa mendengarkan dia gitu. Jujur saya di antara semua teman saya, bisa dibilang cuma ada 3 orang di mana saya bisa benar-benar terbuka sama mereka gitu. Jadi sampai sedetil-detil apapun isi otak saya, mereka tahu semua gitu. Tentang masa-masa paling gelap saya, tentang apa yang terjadi di masa lalu, tentang mimpi saya di masa depan, itu semuanya mereka tahu gitu, kayak 100%. Jadi ketika saya menemukan orang-orang seperti ini shout out aja ya, Asrar Arif dan Yelizaveta Frolova. Nah, berikan kredit kepada iya, mereka. bener, kredit sama mereka, Asrar Arif dan Yelizaveta Frolova. Nah, jadi mereka bertiga ini bisa dibilang kayak setiap kali saya down, saya telepon mereka diangkat gitu. Dan ketika mereka down, mereka telepon saya juga saya angkat gitu. Kita harus resiprokal ya, iya. bola-balik Jadinya ya. kayak we're being receptive towards each other gitu. Dan lebih asiknya itu kayak gini, kita punya mindset yang sama, kita punya value yang sama, sehingga kita punya goal yang sama. Sehingga saya bisa benar-benar mengatakan bahwa they are my best friends gitu. Soalnya kayak gini Pak, kebanyakan orang di zaman sekarang nggak tahu best friend itu apa. Banyak orang yang ngira oh ya best friend kita main bareng terus gitu, tiap hari kita bareng gitu kan, kayak gitu maksudnya. Atau kita selalu happy bareng-bareng. That's not a best friend. Bukan best friend Itu bukan best friend. Itu cuma orang yang kamu happy bareng-bareng. Teman senang-senang ya. Yeah, that is just people that you be happy around with. Kalau teman kita ajak susah kan nggak mau. Iya benar. Kebanyakan dari teman-teman kita, ketika kita terbuka tentang hal-hal paling detail tentang hidup kita, di situ adalah masa dimana mereka ngelihat kayak oh kamu aneh gitu. Aku nggak bisa maksudnya kayak aku nggak bisa handle kamu yang terlalu sering depresi kayak ini dan segala macam gitu kan. Ada yang gitu ke teman. Banyak Pak. Banyak ya. Jadi ada yang langsung pamit ya. ada yang langsung pamit. Jadi kayak gini, kalau di dunia modern sekarang saya sempat dengar advice yang dibilang kalau baru ketemu sama orang jangan terlalu open up. Soalnya nanti orang ini bakalan hilang gitu. Nanti belum bisa berteman udah hilang dulu orangnya. Tapi saya tanya lagi, maksudnya ngapain kita berteman sama orang yang nggak tahu siapa diri kita? Ngapain kita berteman sama orang yang kita nggak bisa terbuka 100% sama mereka? Ngapain kita menghabiskan energi sosial kita kepada orang-orang yang cuma kita main game bareng mereka? These are not friends. These are just people you play games with. Ketika kita nggak main game lagi mereka hilang. Ketika kita nggak duduk di warkop lagi mereka hilang.
Itu banyak itu. Banyak. Dan ada beberapa teman saya yang dulu deket banget sama saya. Kayak saya kira, oh ya kita best friend dan segala macam gitu kan. Giliran saya ajak, yuk kita ke gym. Nggak usah lah gitu. Maksudnya kayak udah males gitu kan. Aduh Tan, yuk kita hang out yuk. Mau hang out kemana? Oh ya ke warkop gitu. Ya, di dalam dunia orang dewasa, ya sebagai orang lebih dewasa kan, saya rasa lebih kurang sama lah gitu. Kita memang setiap hari ketemu ngomongin hal yang sama terus-terusan, tapi untuk diajak untuk melakukan sebuah kegiatan yang visi sama kayak project sesuatu itu susah gitu. Iya, Orang-orang benar. maunya yang enak-enak aja, yang Iya, senang-senang aja benar. gitu ya. Dan Jadi saya menganggap untuk apa juga kita ketemu sering-sering ya. Bayangin kita sebagai orang dewasa kerja di satu tempat, sedikit saya cerita ya. ya siap-siap. Kerja di satu tempat selama belasan tahun tapi nggak akrab, coba bayangkan. Benar. Coba bayangin perasaan itu Pak. Perasaan Bapak selalu sama mereka tapi Bapak nggak bisa Nggak terbuka akrab. 100% Nggak sama bisa. mereka. Itu Malah menyakitkan. malah saling bersaing-saing gitu. Nah, ini kan makanya di dunia orang dewasa juga depresi kan banyak itu. Iya gara-gara benar. itu. Saya ngelihat kebanyakan orang ketika udah dewasa mereka ya fokusnya sama keluarga aja gitu. Mereka udah kehilangan semua teman-temannya karena mungkin mereka memang nggak pernah punya teman dari awal. Siap, betul. Orang yang benar-benar teman itu mereka sampai mereka dewasa pun mereka masih tetap bareng gitu. Saya baru semalam Pak, saya telepon si Arif yang tadi saya bilang kan. Saya bilang sama dia, "Lu, gua sama Asrar, one day we will grow up and we will live in the same neighborhood." Kita bakalan tinggal di sebuah tempat yang sama. Maksudnya bukan kayak rumah, tapi kayak di sebuah kampung yang sama. Biar kita masih bisa pergi ke gym bareng. Biar kita setiap kali ada masalah, kita bisa diskusi lagi seperti yang selalu kita lakuin sekarang ini. Setiap kali saya ada masalah, misal kayak saya depresi atau kayak saya ingin mengembangkan sesuatu tentang diri saya, kita diskusi tuh bertiga. Oke, what's the plan gitu. Kita bertiga dulu Pak. Kita bukan siapa-siapa, kita bertiga ini. Tapi sejak kita mulai kayak diskusi tentang self development, tentang pengembangan diri dan segala macam, si Asrar yang dulu gendut luar biasa sekarang udah berotot. Si Arif yang dulu kayak nggak punya jalan sekarang dia udah kerja internship di Malaysia. Saya yang dulu bukan siapa-siapa sekarang udah jadi musisi dan gara-gara musik saya pergi ke Korea gitu. Ini nanti kita bicarain lagi. Kita ngomong tentang musisi. Iya, jadi maksudnya kayak inilah teman-teman yang benar-benar teman, Mbak. Kita bisa sama mereka ketika kita senang, ketika kita susah, dan ketika kita ingin improve pun mereka ikut sama kita. Kebanyakan orang nggak paham soal ini. Ya, benar. Kebanyakan orang ketika punya teman, ya udah kita pergi ke warkop bareng, kita pergi ke warkop 5 kali dalam seminggu ya, berarti kita teman dekat. Saya juga teringat dalam Islam ya, kebetulan kita Islam kan. Nabi kita itu kan ada istilah sahabat ya. Dan Iya, itu sangat sangat kuat gitu ya. Iya, benar. Peran-peran sahabat gitu ya. Jadi tapi hari ini kan Dianggap gay. Dianggap gay gitu. Sahabat itu kayak orang yang nempel-nempel gitu aja ya. Iya, benar. Nggak menjadi support system bagi kita gitu. Bukan sebuah suku. Ya. Mereka orang yang sebenarnya dari suku lain tapi kebetulan kita saling kerja sama. Kita harus hidup dalam sebuah suku. Saya bilang sama Arif semalam, kita nanti pas kita gede, we live as a tribe. Kita hidup sebagai sebuah suku gitu. Kita bertiga. Kalau kita bisa cari orang lain untuk masuk ke suku kita, ayo kita masukkan. Biar kita ini walaupun kita udah tua, saya pengen kita tetap improve. Saya nggak pengen kayak menjadi orang yang oh ya udah dapat pekerjaan, saya nggak perlu improve lagi gitu, ngerti nggak sih? Saya udah nikah, saya nggak perlu improve lagi. Enggak, saya pengen ketika saya udah dewasa, saya masih punya goal yang lebih besar untuk dicari. Saya masih punya purpose, saya masih punya alasan untuk tetap grinding, tetap naik. Itu yang saya inginkan. Dan ini impossible kalau kita nggak punya support system yang kuat gitu. Soalnya kayak gini Pak. Ini salah satu alasan kenapa orang bisa depresi. Mereka ngerasa mereka tidak punya purpose. Mereka tidak punya alasan untuk hidup. Ya oke, alasan kita untuk hidup kan untuk menyembah Tuhan. Tapi ada purpose kecil yang itu juga dibutuhkan. For example, kita misalnya pas masih kecil, purpose kita apa? Kita pengen lulus SD, lulus SMA, habis itu pergi ke kuliah dan segala macam. Oke, good. Tapi ketika kita udah berkeluarga, kita udah kerja, kebanyakan orang kehilangan purpose-nya. Kayak oh ya udah, maksudnya ya udah selesai gitu. Udah selesai perjuangan saya, ngapain lagi saya berjuang? Saya udah dapat pekerjaan, this is not the life that I want. Saya potong sedikit. Sultan kan masih muda kan. Terus di mana mengamati orang-orang dewasa seperti itu? Apakah di keluarga sendiri? Enggak, saya ngelihatnya dari example yang dikasih tahu sama mentor-mentor saya gitu. Okay. Jadi kata mentor saya, you don't wanna be that guy who retires at 50 and then dies 2 weeks later because he doesn't have a purpose. Saya nggak pengen jadi kayak gitu. Walaupun mungkin
saya nanti udah pensiun, atau mungkin saya nggak pensiun karena mungkin saya jadi pengusaha atau apa gitu kan. Saya pengen nanti kalaupun saya pensiun, nanti ada goal satu lagi, apa mungkin saya mau berkebun atau saya mau belajar skateboard kah, kalau tulang saya masih kuat gitu kan. Daki gunung. Ya daki gunung, sesuatu yang saya masih pengen punya purpose, Pak. Saya nggak pengen kayak udah selesai hidup kita. No, that's not the way we're supposed to live as human beings. Oke. Nah, setelah Sultan mendapatkan, oke lah, awalnya kan dibantuan dari psikiater, walaupun Sultan menganggap itu nggak efektif. Kemudian ada support system dari teman-teman. Secara perlahan Sultan mulai membaik ya gitu. Iya, ya. benar. Mulai membaik itu, membaik artinya sudah nggak pernah tidak pernah Depresi lagi. Depresi itu artinya aktivitasnya tidak terkontrol, emosinya. Gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu, atau bisa kalau saya biasanya kalau depresi saya benar-benar bisa kayak otak saya tuh nggak berfungsi, Pak. Okay. Saya kadang kalau saya depresi itu bahkan emosi aja nggak kebaca lagi. Saya nggak tahu saya senang, sedih, marah atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu saya nggak ada punya energi, seakan-akan kayak testosteron tuh turun gitu. Ke level 0 gitu. Iya, ke level 0, nggak ada testosteron. Kalau Andrew Huberman bilang testosterone makes effort feel good. Jadi testosteron itu membuat usaha terasa enak gitu. Coba bayangin kalau testosteronnya nggak ada. Saya nggak ada motivasi untuk berusaha apapun. Untuk bangkit dari bed, dari tempat tidur. Nggak ada kayak motivasi untuk pergi ke gym dan segala macam. Itu kadang kalau depresi kayak gitu. Dan kadang kita harus ngomong sama temen gitu. Kadang kita harus ngomong sama temen. Kadang kita nggak tahu masalah kita, Pak. Tapi ketika kita ngomong sama mereka, kalau mereka benar-benar paham sama kita, mereka bakalan tanya beberapa pertanyaan yang akhirnya membuka, oh ternyata ini masalah saya. Akhirnya kita selesaikan masalah itu bareng-bareng, dan boom, saya balik lagi ke gym, saya balik lagi produktif, bikin lagu dan segala macam gitu kan. Ya begitu sih. Biasanya masalah sekarang masih ada ya sedikit-sedikit. Gimana ya, Pak? Masih ada, tapi saya bisa jauh lebih mengontrolnya. Jujur 2 atau 3 hari yang lalu itu saya down berat. Saya down cukup berat. Tapi yang akhirnya saya lakuin apa? Apa pemicunya itu? Pemicunya apakah ada satu peristiwa atau satu kayaknya situasi keadaan cuaca atau... Kayaknya karena saya mimpi buruk deh, Pak. Okay. Jadi saya itu masih cukup sensitif sama mimpi buruk. Dan mimpi buruk yang saya alami itu cukup tragis, cukup sadis dan segala macam. Jadi setiap kali saya mimpi buruk itu saya bisa down. Masalahnya kemarin saya mimpi buruk 3 hari berturut-turut, Pak. Waduh. Jadinya kayak ya? Iya, kayak what gitu. Apa yang terjadi gitu kan. Akhirnya gara-gara itu anxiety saya jadi naik gitu. Jadi cukup depresi, tiba-tiba kayak enggak motivasi atau apa-apa gitu kan. Tapi akhirnya yang saya lakuin ya saya hubungi 3 teman saya yang tadi saya bilang. Si Asrar saya ajak ketemuan, si Arif saya ajak video call, si Yeliza Vieta juga saya ajak calling gitu kan. Akhirnya kita saling diskusi. Oke, what is the problem and what is the solution? Akhirnya kita cari satu-satu, oh ini podcastnya gitu yang harus saya dengerin. Oh jadi kayak gini plan kita ke depannya. Kadang ya Pak, kalau kita lagi depresi, kadang kita bahkan nggak perlu tahu kayak solusinya apa. Kadang kita cuma perlu kasih tahu sama mereka masalahnya apa. Kita cuma perlu tahu masalahnya apa gitu. Dan setelah masalahnya udah terkeluarkan, sudah selesai gitu. Akhirnya kemarin itu saya bisa dibilang 30% bahas soal masalahnya. Sisanya itu kita bahas nanti pas kita pas kita udah gede, kita where do we wanna raise our child. Itu saya bahas sama si Asrar tuh. Nanti kalau pas udah gede, anak kita bakal kita besarin di mana. Ini sejauh ini kita mikirnya antara New Zealand atau Singapura. Karena kita pengen anak kita homeschooling biar nanti ya kita bisa memonitor apa yang dia pelajarin gitu. Itu pertama. Terus kedua, kalau dia ingin bersosialisasi, kita masukin dia ke karate club atau kemana gitu. Itu jauh lebih healthy daripada dia pergi ke sekolah di mana dia kena bully dan segala macam gitu. Dan kalau di sekolah orang yang paling bersosialisasi itu kebanyakan orang-orang yang paling ya gitulah. yang paling populer kan anak-anak yang bully gitu kan. Justru saya dulu salah satu anak yang paling lonely di sekolah, tapi saya justru anak yang berprestasi gitu. Nah jadi kayak gitu. Justru ketika kita ngebahas yang kayak gini-ginian Pak, akhirnya muncul lagi motivasinya kayak oh iya, masih panjang jalan kita, masih banyak yang harus kita kejar gitu. Ngapain kita terlalu fokus sama masalah sekarang? Mendingan kita fokus balik lagi ke purpose kita, ke goal kita, ke dream kita gitu. Nah kita kan di Aceh kental lah dengan agama ya kan. Senakal-nakalnya kita tuh pasti orang-orang di sekitar tuh suka nasehatin, ya kan. Nah bagi Sultan sendiri,
nasihat-nasihat agama itu ada nggak kontribusinya? Berperan nggak? Kuat nggak gitu? Atau sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kan kadang orang kan sering menjat nih kan. Oh, kamu nih karena kurang iman, oh kamu nih coba salatnya dibetulin, Iya, oh kamu nih kurang zikir kali atau apa gitu. Bener. Menurut saya kalau kita nasihatin dengan cara yang kebanyakan orang punya di Aceh ini sekarang ini. Kalau kita nasihatin itu kepada orang-orang 50 tahun yang lalu itu mungkin masih bisa diterima gitu. Tapi kita hidup di generasi yang cukup berbeda, Pak. Berarti cara kita menyampaikan juga harus berbeda. Saya tahu bahwa sholat itu menghilangkan depresi, tapi zaman sekarang kita punya anak-anak yang jauh lebih detail mikirnya. Oke, kalau sholat menghilangkan depresi, gimana caranya? Kenapa sholat itu menghilangkan depresi? Tapi haunya gitu. Iya, haunya gimana? Oh, mungkin kita bisa kasih tahu. Oh ya, sholat itu sama seperti meditasi. Ketika kita meditasi, that is training your mind. That is training your mind to control your mind gitu. Ya sama aja meditasi sama sholat itu sama gitu. Itu adalah sebuah training di mana otak kita itu kita gain control lagi. Makanya ketika sholat ada yang namanya khusyuk gitu kan. Itu susah itu. Itu susah. Meditasi juga harus khusyuk. Kalau meditasi nggak khusyuk ya kita nggak bakalan ini. Tapi kalau Bapak lihat ke semua platform self development, Pak, self improvement, pengembangan diri, kalau kamu pengen berhenti merokok, meditasi. Kamu pengen berhenti pornografi, meditasi. Kenapa? Karena meditasi ini adalah sebuah seni mengontrol pikiran kita. Sehingga ketika kita punya kontrol terhadap pikiran kita, depresi pun bisa kita kontrol dengan baik gitu. Jadi saya juga punya pemikiran, kalau kita sholat, tapi sholat kita tidak khusyuk, hanya sekedar gerak-gerakkan badan, mulai dari rukun pertama sampai rukun terakhir, sepertinya impact-nya nggak efektif. Makanya ada orang yang udah sholat bertahun-tahun ya kayak gitu-gitu aja. Maksudnya dia nggak ngerti gitu, maksudnya manfaat dari sholat apa. Tapi ya mungkin kita juga sebagai orang-orang yang ingin mendidik agama, kita juga harus lebih detail gitu. Kita harus kasih tahu ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gitu. Itu yang masih kurang mungkin ya? Itu yang masih kurang. Penjelasan ini apa manfaatnya, bagaimana meditasi gitu. Iya benar. Lebih-lebih misalnya salat tahajud itu kan di keheningan malam itu kayak sangat bagus ya mungkin ya. Iya benar. Kita betul-betul dalam situasi tenang dan kita betul-betul ingin salat. Kalau orang yang tahajud itu memang betul-betul iya benar-benar ikhlas gitu kan. Enggak dalam kegiatan lain kan. Kalau salat lain misalnya salat duhur itu kita lagi istirahat, ya, bener, tiba-tiba salat. Ya nanti kalau dilihat sama orang kita nggak sholat nanti di ini gitu kan. Buru-buru kita salat. Kemudian kalau asar biasanya dalam perjalanan pulang, maghrib ada. Iya benar. Selalu kita banyak melakukan salat di tengah-tengah, in the middle of something gitu ya. Benar. Tapi kalau pemikiran saya tahajud itu memang nggak di middle apapun, memang kita harus lakukan. Iya benar. Ya jadi kayak gitu sih menurut saya nasihat agama. Cara penyampaiannya harus lebih smart sekarang. Soalnya yang saya lihat nggak ujuk-ujuk ya. Iya, maksudnya kayak jangan cuma kayak itu sama aja kayak misalnya kita datang ke orang yang dia nggak percaya sama Islam, kita bilang Allah itu ada. Ya enggak, dia nggak bakalan percaya. Dan jujur aja zaman sekarang kan kebanyakan muslim KTP gitu. Iya. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Mereka cuma nggak makan babi aja gitu. Karena nggak terlatih. Iya, maksudnya mereka nggak makan babi bukan karena mereka ngerasa itu haram, tapi karena mereka jijik udah dari sejak masih kecil dibilang babi itu haram. Akhirnya pas besar pun, ya mereka masih ngelihat babi itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Bukan karena ini haram makanya mereka nggak pengen makan itu. Nanti kalau sempat termakan babi, oh kok enak gitu ya. Akhirnya besok dimakan lagi gitu Pak. Oke, ini untuk terakhir lah kita ngobrol-ngobrol soal depresi. Karena kalau kita ngobrolin terus mungkin nggak akan habis-habis ya. Nah ini banyak anak-anak di Aceh seusia Sultan itu mengalami depresi kira-kira? Sejauh yang saya lihat cukup banyak. Tapi beberapa dari mereka kurang self-awareness aja. Beberapa dari mereka nggak sadar bahwa mereka depresi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya orang ini self-awareness-nya itu meningkat? Paling tidak, atau orang lain tahu, oh ini si anak ini ada depresinya dikit, jadi mau mensupport lah, membantu. Kayaknya menurut saya itu bisa dimulai dari kita kembali lagi melihat problem hidup kita apa gitu. Kadang kalau saya ingin mengetahui teman saya depresi apa enggak, saya bakalan ngomong secara mendetail dan dalam. Kira-kira masalah dia apa. Saya bakalan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang akhirnya akan menguak kayak sisi-sisi terdalam dirinya. Tentang perspektif dia terhadap dunia apa. Kebanyakan kita bisa ngelihat orang yang pesimis itu sebenarnya orang yang depresi Pak sebenarnya. Mereka tidak menunjukkan depresinya dengan cara agresif, tapi dengan cara oh ya aku nggak bisa apa-apa gitu, maksudnya ya masa depan itu kita
nanti pas dewasa juga kita bakalan depresi, pas dewasa kita bakalan ya nggak enak gitu. Makanya ya udah sekarang kita senang-senang aja kan kayak gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang kayak gini ini tanda-tanda bahwa mereka udah give up sama diri mereka. Dan ini mungkin mereka punya depresi bisa di dalam jadi diri mereka give up, kemudian bisa jadi mereka melihat orang-orang lain juga memang seperti itu jalan hidupnya gitu. Berarti benar. saya normatif aja lah, saya apa yang orang jalan ya Iya, benar. ikutin gitu, karena normatifnya semua orang seperti itu mungkin Iya ya. benar. Kan kebanyakan kan orang bilang oh ya udah maksudnya nikmati aja masa muda, nanti pas tua kan kita stres gitu kan dan segala macam. Ya udah pas masa muda ya pokoknya ini kayak gini Pak. Ada sebuah quotes dari MJ DeMarco. Kalau nggak salah kayak gini. Apakah kamu mendengarkan average advice? Average apa? Rata-rata. Rata-rata. Apakah kamu bisa dibilang biasa gitu? Biasa. Apakah kamu mendengarkan advice yang biasa dari orang-orang biasa yang punya kehidupan yang biasa-biasa aja? Okay. Kalau kita tidak ingin hidup biasa-biasa aja, maka kita harus mendengarkan advice dari orang yang hidupnya nggak biasa-biasa aja. Kalau kita mendengarkan advice dari orang yang hidupnya biasa-biasa aja, yang kita dapetin apa? Oh ya kamu masih muda ya, kamu ya waste your time. Maksudnya nanti pas udah gede juga kamu bakalan stres gitu kan? Atau mungkin kayak oh ya udah kamu nggak usah capek-capek nyari istri, nanti datang sendiri dia. Bukan kayak gitu. Maksudnya kayak saya sekarang Pak, saya bener-bener kayak nulis gitu kayak apa aja yang saya inginkan dari istri saya gitu. Puluhan saya list gitu. Udah punya istri? Belum. Tapi saya udah tulis gitu Pak. Calon istri ya? Saya bakal belum punya calon. Berarti Tapi bakal calon. Kalau memenuhi list-list ini gitu. Jadi listnya oke, feminine, traditional, conservative. Ini semuanya saya tulis di situ. Kenapa? Ketika saya kasih tahu ini ke beberapa teman yang lain, mereka bilang itu maksudnya impossible dapetin orang yang kayak gini. Oh Sultan, kan cewek itu kan bisa bohong atau menutup dirinya ini dan segala macam. That's just you being pessimistic. Itu cuma Anda yang pesimis gitu. Kenapa nggak ada usaha sedikit? Saya nggak pengen jadi orang yang seperti mereka, sehingga yang saya lakukan juga bukan yang mereka lakukan. Berarti Sultan sering dianggap aneh lah sama teman-teman yang lainnya. Cukup aneh Pak. Saya jarang menemukan anak muda yang bisa bicara sedalam ini kan. Karena memang ya rata-rata orang kayak tadi, kebanyakan memang orang kebanyakan. Kebanyakan adalah orang kebanyakan. Yang kalau ketemu ya kita bicarakan hal-hal yang normatif gitu ya. Ya tadi akhirnya kayak kita ngobrol tadi di awal, susah untuk menjadi teman karena nggak pernah kita ngomong tuh secara mendalam. Iya benar-benar. Bahkan kayak kita kemarin duduk ada teman yang punya teman, mereka sudah sering ketemu, tapi dia nggak tahu teman itu apa kegiatan. Dia nggak pernah nanya, nggak pernah bilang, lu ngapain aja berteman. Jadi sebenarnya di luar podcast ini kita juga sempat duduk 2 kali. Iya, ngobrol-ngobrol. Ya. Dan itu alasannya kenapa saya di podcast ini sekarang. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.